Termokimia adalah ilmu yang mempelajari panas atau kalor yang berhubungan dengan reaksi kimia. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sistem dan lingkungan, reaksi eksoterm dan endoterm, persamaan termokimia, dan jenis-jenis perubahan entalpi. Di video kali ini akan saya bagi menjadi dua bagian. Di video yang kedua nanti akan dibahas khusus tentang hukum Hess dan kalorimeter. Oke, kita lanjutkan ke sistem dan lingkungan. Apa itu sistem? Sistem adalah sesuatu yang kita amati, yaitu reaksi kimia. Di dalam reaksi kimia, ada zat yang bereaksi yang disebut dengan reaktan dan zat hasil reaksi yang disebut dengan produk. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar reaksi atau semua yang ada di luar sistem. Contohnya misalnya, jika air dan es kita tempatkan pada gelas terbuka yang awalnya terasa dingin, lama-lama akan menjadi hangat. Hal ini disebabkan karena terjadinya pertukaran panas dengan udara sekitar dan terjadinya sejumlah molekul air yang menguap bercampur dengan udara di sekitar. Nah, sistem yang seperti ini disebut sistem terbuka. Jadi pada sistem yang terbuka seperti ini, di samping terjadi pertukaran panas atau kalor, juga terjadi pertukaran materi yang berupa molekul uap air. Nah, sedangkan jika air dan es kita tempatkan pada gelas yang tertutup, maka yang terjadi hanya pertukaran panas dan udara di sekitarnya. Sedangkan molekul air yang menguap tidak bisa keluar dari sistem. Nah, sistem seperti ini disebut dengan sistem yang tertutup. Nah, dalam hal ini air dan es disebut sistem, sedangkan gelasnya adalah batas antara sistem dengan lingkungannya. Sistem dapat melepaskan kalor ke lingkungan. Proses ini dinamakan proses eksotermik. Sistem juga dapat menyerap kalor dari lingkungan atau lingkungan dapat memberikan kalor ke dalam sistem. Proses ini disebut endotermik. Jadi, jika sistem melepaskan kalor ke lingkungan, maka reaksinya disebut reaksi eksotermik. Jika sistem menyerap kalor dari lingkungan, maka reaksinya dinamakan reaksi endotermik atau reaksi endoterm. Kalor yang dilepas atau kalor yang diserap oleh sistem dalam suatu reaksi kimia dalam keadaan tetap disebut dengan entalpi yang dilambangkan dengan H. Entalpi ini nilainya tidak dapat diukur. Yang dapat diukur adalah perubahan entalpinya yang dilambangkan dengan delta H. Delta H ini diperoleh dari selisih entalpi akhir atau entalpi produk kurangi dengan entalpi awal atau entalpi bereaksi atau reaktan. Sehingga persamaannya delta H sama dengan H akhir dikurangi H awal atau H produk dikurangi entalpi reaktan. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang reaksi eksotermik. Reaksi eksotermik yaitu reaksi yang melepaskan panas atau kalor dari sistem ke lingkungan. Karena melepaskan panas, maka akan terjadi penurunan entalpi, sehingga entalpi produk lebih kecil daripada entalpi reaksi. Oleh karena itu, perubahan entalpinya nanti bertanda
negatif, karena perubahan entalpi adalah entalpi produk dikurangi entalpi reaktan yang hasilnya adalah kurang dari 0, negatif. Jika dibuatkan grafik entalpinya, maka gambarnya sebagai berikut. Nah, di sini entalpi reaktan diletakkan lebih tinggi daripada entalpi produk, karena entalpi reaktan ini setelah mengalami reaksi, sistem mengalami reaksi, terjadi penurunan entalpi, sehingga produknya ini entalpinya menjadi turun ya. Nah, ini adalah entalpi reaktan, ini adalah entalpi produk, sehingga selisih dari entalpi menghasilkan perubahan entalpi yang nilainya adalah negatif. Pada reaksi eksoterm umumnya suhu menjadi naik karena sistem melepaskan kalor ke lingkungan. Nah, sebagai contoh dari reaksi eksotermik adalah reaksi antara gas nitrogen dengan gas hidrogen membentuk molekul gas amonia, akan melepaskan sejumlah kalor. Nah, berdasarkan data percobaan, kalor yang dilepas adalah 92,2 kJ. Nah, kalau kita tuliskan persamaan reaksinya dengan menggunakan data perubahan entalpi, karena reaksi ini adalah reaksi eksotermik, maka perubahan entalpinya bertanda negatif, yaitu min 92,2 kJ. Reaksi ini bisa dibuatkan dalam bentuk grafik entalpi sebagai berikut. Di sini gas nitrogen dan gas hidrogen diletakkan di atas sebagai pereaksi atau reaktan, sedangkan produknya itu ditaruh di bawah karena terjadi pada reaksi eksoterm terjadi penurunan entalpi, sehingga entalpi dari amonia atau produk ini lebih rendah atau di bawah dari reaksinya. Ini adalah entalpi dari reaktan, ini adalah entalpi dari produk. Jadi sekali lagi entalpi produk di bawah karena terjadi penurunan entalpi. Selisih entalpi produk dengan entalpi reaktan ini sebesar 92,2 kJ. Perubahan entalpinya bertanda negatif karena ada reaksi eksoterm. Grafik entalpinya juga bisa ditulis dalam bentuk kotak seperti ini. Jadi pereaksinya ditulis dalam kotak. Di sini pereaksinya adalah gas nitrogen dan hidrogen ditaruh di atas. Mula-mula ini entalpinya di atas. Sedangkan produknya karena terjadi penurunan entalpi maka ditulis di bawah. Kemudian proses reaksinya dituliskan dalam bentuk tanda panah. Sedangkan perubahan entalpinya diletakkan di sebelah kanannya atau diberi tanda panah kalor. Untuk reaksi eksoterm, panah kalornya adalah ke kanan. Jelas ya? Oke. Contoh dari reaksi eksotermik yang lain adalah reaksi pembakaran sempurna yang menghasilkan karbon dioksida dan H2O. Kemudian reaksi netralisasi asam basa. Nah, ini juga reaksi eksotermik. Terjadi kenaikan suhu biasanya ya. Atau proses respirasi. Ini juga termasuk contoh dari reaksi eksotermik. Oke, cukup jelas saya rasa. Oke, selanjutnya reaksi endoterm atau reaksi endotermik. Reaksi endotermik adalah reaksi yang menyerap kalor, di mana kalor mengalir dari lingkungan ke sistem sehingga terjadi kenaikan entalpi. Entalpi produk menjadi lebih besar daripada entalpi reaksi. Oleh karena itu perubahan entalpinya bertanda positif, karena perubahan entalpi adalah entalpi produk dikurangi entalpi reaktan yang hasilnya adalah lebih besar dari 0 atau positif. Jika dibuatkan grafik entalpinya, maka gambarnya sebagai berikut. Ini entalpi reaktan di bawah, karena entalpi reaktan lebih kecil daripada entalpi produk, akan terjadi kenaikan
entalpi setelah reaksi berlangsung. Jadi setelah bereaksi akan terjadi kenaikan entalpi, sehingga entalpi produk lebih tinggi daripada entalpi reaktan. Ini garis entalpi reaktan, sehingga perubahan entalpinya bertanda positif. Pada reaksi endoterm, umumnya suhu menjadi turun. Adanya penurunan suhu inilah yang menyebabkan sistem menyerap kalor dari lingkungannya. Nah, berikut ini adalah contohnya. Contoh reaksi endotermik yaitu reaksi antara karbon dengan belerang dengan menyerap beberapa kalor membentuk belerang disulfida. Berdasarkan data percobaan, kalor yang dibutuhkan adalah 92 kilojoule. Kalau kita tulis menggunakan data perubahan entalpi, maka reaksinya atau persamaan reaksinya sebagai berikut, ya. Delta H-nya bertanda positif. Jika kita buatkan grafik entalpinya, maka reaksinya akan menjadi sebagai berikut. Nah, di sini karbon dan belerang entalpinya ada di bawah. Setelah terjadi reaksi dengan menyerap kalor, nah, karena sistem menyerap kalor, terjadi kenaikan entalpi, sehingga entalpi dari karbon disulfida ini lebih tinggi atau di atas. Nah, terjadi kenaikan entalpi. Selisih antara entalpi produk dengan entalpi reaktan sebesar 92 kilojoule bertanda positif karena reaksinya adalah reaksi endoterm. Nah, grafik dari entalpi reaksi ini juga bisa dituliskan dalam bentuk kotak. Nah, karbon sebagai reaksi diletakkan di bawah, sedangkan karbon disulfida sebagai produk diletakkan di atas karena terjadi kenaikan entalpi. Sistem menyerap kalor, terjadi kenaikan entalpi sehingga produknya entalpinya lebih tinggi dari entalpi reaktan. Reaksinya dituliskan dalam bentuk tanda panah, sedangkan perubahan entalpinya dituliskan di samping tanda panah atau diberi panah kalor. Nah, untuk reaksi endoterm atau yang bertanda positif, maka panah kalornya arahnya adalah ke kiri. Jelas ya? Nah, contoh reaksi endotermik yang lain adalah reaksi fotosintesis, reaksi penguraian atau dekomposisi, dan es yang meleleh, es H2O bentuk padat menjadi H2O bentuk cair. Ini adalah contoh-contoh dari reaksi endotermik. Oke, cukup jelas ya? Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persamaan termokimia. Apa itu persamaan termokimia? Yaitu persamaan reaksi yang menyertakan data perubahan entalpi. Ya, dulu di kelas 10 kalian sudah belajar tentang persamaan reaksi setara. Kira-kira apa bedanya dengan persamaan termokimia? Nah, sebagai contoh misalnya reaksi antara metanol dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan H2O. Ini adalah persamaan reaksi yang pernah kita bahas di kelas 10. Nah, kalau persamaan termokimia harus disertakan dengan data perubahan entalpinya. Berdasarkan data percobaan, entalpinya adalah min 638 kilojoule. Nah, di sini bertanda negatif artinya apa? Artinya reaksinya ini adalah reaksi eksoterm. Tadi kita sudah bahas tentang reaksi eksoterm. Jika perubahan entalpinya bertanda negatif, maka reaksinya adalah reaksi eksoterm. Nah, lalu bagaimana cara membaca persamaan termokimia ini? Cara membacanya adalah sebagai berikut. Yaitu, karena reaksi ini melibatkan oksigen, maka pembakaran
cairan 1 mol metanol dengan 1,5 mol gas oksigen menghasilkan 1 mol gas CO2 dan 2 mol gas H2O. Nah, di sini perhatikan koefisien reaksinya. Koefisien reaksinya di sini tidak ditulis. Kalau tidak ditulis artinya 1. 1 di sini artinya adalah 1 mol. Nah, di sini koefisiennya adalah 3/2 atau 1,5. Artinya 1,5 mol gas O2. Di sini CO2 juga koefisien 1, dibaca 1 mol gas CO2, sedangkan di sini uap air koefisiennya adalah 2, dibaca 2 mol gas H2O atau 2 mol uap air. Lalu reaksi ini melepaskan kalor sebesar 638 kJ. Nah, kenapa melepaskan kalor? Karena reaksinya adalah eksoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepaskan kalor. Kalor yang dilepaskan 638 kJ. Jelas ya? Contoh berikutnya. Nah, reaksi antara karbon dengan belerang membentuk karbon disulfida. Berdasarkan data percobaan, perubahan entalpinya adalah 92 kJ plus. Di sini tanda perubahan entalpinya positif, artinya reaksinya adalah reaksi endotermik atau endoterm. Nah, bagaimana cara membacanya? Ini koefisien karbon 1, koefisien dari belerang 2. 1 mol karbon padat bereaksi dengan 2 mol cairan belerang menghasilkan 1 mol karbon disulfida cair. Nah, 1 mol karena koefisiennya 1. Di sini 2 mol karena koefisiennya 2. Reaksi ini membutuhkan kalor atau menyerap kalor sebesar 92 kJ. Kenapa di sini membutuhkan atau menyerap? Karena di sini reaksinya adalah endoterm. Perubahan entalpinya positif, reaksi endoterm. Kalau endoterm artinya membutuhkan kalor atau menyerap kalor. Jelas kira-kira ya? Oke. Baiklah, selanjutnya saya akan lanjutkan membahas tentang perubahan entalpi standar. Perubahan entalpi standar adalah perubahan entalpi yang diukur pada keadaan standar, yaitu tekanan 1 atmosfer dan suhu 298 Kelvin atau 25 derajat Celcius. Yang pertama adalah perubahan entalpi pembentukan standar. Simbolnya adalah delta HF. Di sini ada tanda 0 di sini artinya adalah standar. F berasal dari bahasa Inggris formation, perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF. Yaitu perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya yang stabil. Ini sekali lagi standarnya adalah 1 mol pembentukan dari unsur-unsur yang stabil. Nah, di sini nanti ada 3 golongan unsur-unsur yang stabil. Ini ada unsur yang stabil monoatomik, diatomik, dan poliatomik. Yang monoatomik contohnya misalnya logam golongan 1A, lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium, fransium. Jadi monoatomik artinya 1 atom. Kemudian golongan 2A, beryllium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan seterusnya. Dan logam-logam transisi, yaitu logam-logam golongan B, ditambah dengan karbon, belerang, dan aluminium. Tapi ada beberapa senyawa belerang ini bentuknya adalah poliatom, tapi di sini saya tidak akan membahas yang poliatom ya. Belerangnya yang monoatom saja. Kemudian yang diatomik itu 2 atom. Contohnya misalnya F2.
fluor, brom, yodium. Ini bentuknya adalah diatomik. Stabilnya dalam bentuk diatomik. Oksigen O2, nitrogen N2, hidrogen H2. Jadi unsur-unsur ini dalam keadaan stabilnya berbentuk diatomik. Kemudian yang poliatomik adalah fosfor, bentuknya adalah P4. Nah, contoh saja langsung. Ya. Misalnya perubahan entalpi pembentukan dari metanol. Pembentukan standar ya. Perubahan entalpi pembentukan standar dari metanol. Nah, karena pembentukan, maka metanol ini ada di sebelah kanan tanda panah. Jadi di sini pembentukan metanol harus 1 mol. Jadi koefisiennya di sini harus 1. Karena pembentukan, maka ada di sebelah kanan tanda panah. Lalu kita lihat di sini. Metanol ini tersusun dari unsur apa saja? Di sini ada unsur karbon. Karbon stabilnya dalam bentuk monoatomik. Kita tulis di sini karbon. Karbon bentuknya padat. Lalu di sini ada hidrogen. Ya, hidrogen bentuk stabilnya adalah H2. Ditulis H2 dalam bentuk gas. Kemudian di sini ada oksigen. Ya, di sini ada oksigen. Oksigen bentuk stabilnya adalah O2. Sehingga persamaannya adalah C ditambah 2 tambah 2 membentuk 1 mol CH3O2OH. Lalu disamakan jumlah atomnya. Jumlah atom di sini karbonnya 1, di sini 1 sudah sama. Nah, hidrogen di sini ada 3 tambah 1 4, maka di sini adalah 2. 2H2 dikasih koefisien. Oksigennya adalah di sini 1, maka di sini dikasih koefisien setengah. Sehingga persamaan termokimianya yang lengkap adalah seperti ini. Karbon 2H2 setengah O2. Di sini ini adalah data berdasarkan data percobaan oleh para ahli ya. Jadi sini sudah ada datanya. Jadi delta F adalah min 239 joule. Min artinya bahwa pembentukan metanol ini reaksinya adalah eksoterm atau eksotermik. Oke, kita lanjutkan. Perubahan entalpi berikutnya adalah perubahan entalpi penguraian standar. Bahasa Inggris penguraian, decomposition, dekomposisi ya, penguraian delta HD. Di mana perubahan entalpi penguraian ini adalah kebalikan dari entalpi pembentukan. Kalau pembentukan senyawanya yang terbentuk ada di sebelah kanan, kalau penguraian senyawa yang terurai ada di sebelah kiri. Yaitu perubahan entalpi pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya yang stabil. Sama, tinggal dibalik saja. Contohnya misalnya penguraian dari metanol tadi. Dari etanol ke metanol ya, sorry. Ya tinggal dibalik saja. Ya, jadi kalau tadi metanolnya di sebelah kanan, ini ada di sebelah kiri. Terurai. Gini ya. Terurai menjadi unsur-unsurnya. Karbon, hidrogen, oksigen. Tinggal disamakan sebelah atomnya. Sehingga persamaan termokimia lengkapnya adalah seperti berikut. Nah, di sini kalau eksoterm bertanda negatif, maka kalau dibalik menjadi reaksi endoterm. Ya, jadi reaksi eksoterm kalau pada penguraian dibalik menjadi kebalikannya. Kalau tadi bertanda negatif menjadi bertanda ini ya. Jadi entalpi penguraian adalah kebalikan dari entalpi pembentukan. Selanjutnya perubahan entalpi pembakaran standar. Pembakaran bahasa Inggrisnya combustion delta Hc, yaitu perubahan entalpi 1 mol zat yang bereaksi dengan oksigen. Jadi reaksi yang melibatkan oksigen namanya reaksi pembakaran. Contohnya misalnya entalpi pembakaran standar dari propana. Anda tahu propana? Propana ini campuran yang ada di gas LPG ya. Ya, berarti propana direaksikan dengan oksigen. Ini propana 1 ya. Jadi di sini
koefisiennya 1, tidak boleh berubah. Bereaksi dengan oksigen membentuk CO2 dan H2O. Tinggal disamakan jumlah atomnya, ya. Berdasarkan data percobaan, nah, persamaannya kalor yang dihasilkan adalah min 2220 kJ per mol. Di sini tandanya negatif, artinya bahwa pembakaran propana ini berlangsung secara eksotermik. Nah, ini disamakan atomnya, tapi di sini harus tetap 1 karena pembakaran standar adalah pembakaran 1 mol semua. Oke. Berikutnya adalah perubahan entalpi penetralan standar, delta Hn, netralisasi. Penetralan yaitu perubahan entalpi pembentukan 1 mol air pada reaksi asam dengan basa. Jadi yang menjadi patokan adalah airnya. Jadi airnya adalah 1 mol. Oke, contohnya misalnya perubahan entalpi penetralan reaksi antara asam klorida dengan larutan natrium hidroksida. Artinya berdasarkan data percobaan, HCl plus NaOH membentuk NaCl dan 1 mol air. Di sini airnya harus 1 patokannya. Sehingga persamaan termokimianya adalah berdasarkan data percobaan min 56,9 kJ per mol. Negatif artinya bahwa reaksi netralisasi ini adalah reaksi eksoterm. Oke, demikian materi pada video kali ini. Nantikan video bagian kedua yang akan membahas tentang hukum S dan kalorimeter. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Selamat belajar, jaga kesehatan baik-baik, dan sampai jumpa.